Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan kepada seluruh guru-guru kami, para orang tua kami, para tokoh masyarakat yang telah berhadir pada subuh yang berbahagia ini, dan umumnya kepada seluruh para hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Adapun yang menjadi tema pembicaraan gedanya pada subuh yang berbahagianya ialah tentang rahmat yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Para hadirin, padi-padi urode gedanya akan tatamang di dalam bulan Ramadan, di mana Sya'ban yang gedanya ujino berada di dalam bulan tersebut merupakan gerbang menuju kepada Ramadan. Ramadan sebagaimana kita maklumi bahawa bulan umat Muhammad. War Ramadhanu syahru ummati, kata Rasul. Ramadan adalah bulan umat lun. Dalam hadis tersebut Rasul menyandang atau mengidhafahkan kata-kata Ramadan, bulan dan ummati. Adanya penyandangan kalimat syahru dengan ummati, bulan umat lun. Kalau istilah di dalam masyarakat, pesta, ada pesta raja, ada pesta rakyat. Pesta raja dan pesta rakyat mempunyai perbedaan. Menyangkut dengan Ramadan, Rasul mengatakan di awalnya, pertama Rajab adalah bulan Allah. Kemudian yang kedua Sya'ban adalah bulan Rasul. Syahri, kata Allah, kata Rasul. Wa Ramadhanu syahru ummati. Ramadan adalah bulan umat lun. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan lun dipegah oleh Rasul, Ramadan bulan umat lun. Dikala dimilikkan, disebutkan Ramadan adalah bulannya umat, maka bulan itu utuh sepenuhnya milik umat Muhammad. Mendum apapun yang ada di dalam bulan Ramadan itu milik umat Muhammad. Yang menyangkut tentang kelebihan bulan Ramadan, pahala yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu milik umat Muhammad. Maka bulan Ramadan tersebut bagi umat Muhammad itu ibaratnya pasar raya.
satu pasar yang di dalam pasar tersebut terdapat berbagai macam jenis barang mandumna. Karena yang bulan katanya, apapun yang dibutuhkan oleh umat Muhammad na dalam bulan Ramadan, apa yang ilakai oleh umat Muhammad na dalam bulan Ramadan, semua persediaan na dalam bulannya. Maka itulah yang dimaksud dengan bulan umat Muhammad. Istilah katanya perle ke pesawat na hinan, tanik belanja pesawat na bab bulan Ramadan, pesawat untuk dawa akhirat. Perle motor yang mewah untuk dawa negara akhirat na dalam bulan Ramadan. Perle ke lampu berpenguh dalam kuburan na dalam bulan Ramadan. Perle televisi nak mangat dan nonton dalam kuburan na dalam bulan Ramadan. Artinya waktu kita dalam kuburan, bagaimana kuburan kita itu menjadi satu taman daripada taman syurga na dalam Ramadan. Semua terdapat di bulan Ramadan. Itulah bulan umat Muhammad. Nah, mengingat Ramadan adalah bulan kita umat Muhammad, pasar raya untuk masuk di dalam bulan tersebut hendaknya gedanya bunal hebor perkara rasa jandro tu. Kita harus memiliki 3 syarat untuk memasuki dalam bulan tersebut. Yang pertama, kita harus dibekali dengan ilmu. Yang kedua, kita harus siap mental. Yang ketiga, kita harus siap dengan harta. Pertama, kita harus siap dengan ilmu. Tidak mungkin kita memasuki bulan Ramadan tanpa ada ilmu. Ibaratnya kita pergi ke pasar raya tapi tidak bisa membaca. Tajak tak apa pasar cukup raya tak membaca haji pen cukup jai tak apa. Tak salah nomor pen han ada depu. Pen punuh lamkih, hansik lamkih na lam tah, hana lantah na lam ATM. Tapi tak membaca hanjit. Mata barang cukup berat perle lagi tanya perle motor tapi ada jalan untuk tak ablo motor hadu di toko. Perle ke Honda, tanik setat jalan pat jalan reteh tajak abad toko ibu belah Honda. Hana ada duri jalan karena hanjit dan baca. Artinya karena hana ilmi. Dikala hana ilmi maka gedanya akan sesat. Waktu tajak dalam pasai raya tanik minta kebutuhan barang yang tak perlu oleh gedanya. Menancit gedanya dalam berpuasa. Dikala gedanya hana ilmi pengetahuan waktu tak puasa, maka segala kebutuhan gedanya yang tersediakan di dalam berpuasa dalam bulan puasa ke gedanya umat Muhammad hana bih daturi. Hana bih tak depu. Kadang-kadang tak turi, kadang-kadang tak depu. Tapi tidak faham benar cara mengerjakannya. Maka itu rugi karena kita tabuh kesempatan. Maka di dalam kitab tasawuf disebutkan bahawa ilmu itu sama lagi pelampung urang yang ham lam laut. Dikala kita urut lam laut raya, yang terbutuhkan katanya hanya pelampung saja. Apa itu pelampung? Sebuah alat untuk menyelamatkan katanya dari tenggelam dalam laut. Dikala katanya ilham tenggelam dalam laut hana perle kemah hana perle. Hana perle ke makanan, hana perle ke pakaian. Yang perle pucit pelampung. Ngan pelampung yang napat tamumat sehingga katanya hana tenggelam dalam laut. Itulah ibarat ilmu pengetahuan. Ibarat ilmu pengetahuan itu ibarat setetes air atau seteguk air katanya di gurun pasir. Waktu kita tersesat di gurun pasir yang bermakna hanyalah beberapa tetesan air. Karena kehausan katanya. Waktu katanya gerah dalam padang pasir yang perlu adalah ia. Segenggam emas hana perlu katanya.
Karena secara adat yang dapat menyelamatkan kenekan saboh regama, kan kenderaan, kan barang-barang lain permata yang berharga, iya, untuk memulihkan rasa dahaga sehingga bisa menyelamatkan kita daripada kematian. Itulah ilmu. Artinya tanpa ada ilmu tidak ada bantuan. Tanpa ada ilmu tidak ada jalan keluar. Maka disebutkan oleh orang bijak, ilmu adalah mata fikiran. Mungkin urun cilun tuan lebih mengerti tentang apa itu ilmu. Karena ilmu itulah mata fikiran. Allah memberikan satu anugerah yang amat besar bagi kita, yaitu fikiran. Fikiran kita akan bisa melihat dengan berbagai macam dimensinya. Fikiran yang kagak pilih Allah hendaknya bisa melihat dengan berbagai macam dimensi. Dimensi agama, fikiran bisa melihat. Dimensi ekonomi, fikiran bisa melihat dengan ilmu ekonomi. Dimensi sosial, fikiran bisa melihat dengan ilmu sosial. Dimensi kesehatan, fikiran bisa melihat dengan ilmu kesehatan. Dan berbagai macam ilmu. Sehingga apabila kita banyak ilmu, maka fikiran kita punya banyak mata. Dikala punya banyak mata, maka fikiran kita tidak buta. Han buta. Dikala fikiran kita hana buta, bisa melihat dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, disitulah kekayaan manusia. Disitulah akan lahir kebijakan kearifan pada diri manusia. Sehingga manusia tersebut akan maju di berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, syarat kita yang pertama bulan puasa guna ilmi. Artinya apabila kita yang golong syarat puasa, golong mengerti rukun cara puasa, golong mengetahui fadilah-fadilah yang terkandung di dalam bulan puasa, maka hendaknya kita mendalami dan mengasah kembali mungkin kedua jamun. Pementang amalan yang sedikit terbubut dalam bulan puasa kebalah oleh Allah. Apa saja itu? Waktu apa saja yang mustajabah dalam bulan Ramadan? Maka tak kaji kembali, tak baca kembali agar gedaya tetamang lampasarnya be ngwat lih tabah pen cukup je payah wala. Ge ulun jam medan. Ai tengku pekan po pelong hanan tu ho jalan. Toko hana mupat peng cukup jai dah bah payah puh kampung lo. Kapayah depreh jak medan kali uke artinya apa? Payah depreh puasa uke. Karena hana ilme, hana moh jalan, hana moh cara, payah puh peng kampung. Yana gumbi umul ya Allah tun uke. Merupak kembali kita dengan bulan puasa. Kemudian yang kedua, syarat kita yang menghadapi puasa harus siap mental. Mental apa yang dimaksud? Mental kita orang yang beriman. Artinya jangan kita menghadapi puasa itu dengan mental munafik. Apa itu mental munafik? Hanya mengakui saja, mengucapkan saja, tapi hatinya lain. Dalam makna munafik majazi, percaya kepada rukun iman, percaya kepada rukun Islam, tapi tidak sungguh-sungguh di dalam berbuat. Bagaimana juga gedanya orang yang beriman harus siap puasa dengan iman. Maka Rasul menyebutkan dalam hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa Rasulullah yang berpuasa Ramadan karena iman, wa ihtisaban dan karena keikhlasan, insya-Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Gedanya harus terhadapi puasa bersiap dengan mental iman dan ikhlas. Siap kita sambut puasa dengan iman, siap. Siap kita sambut puasa dengan rasa keikhlasan, siap. Maka dinamakanlah kitanya orang yang berpuasa karena iman dan berpuasa karena keikhlasan. Bukan karena suatu lainnya, bukan karena perkara lainnya, tapi dia memang tersambut bulan puasa yang agung,
yang nanti-nantikan sama layak lagi darah baru dan lintu sambut satu sama lainnya. Bahagia. Man faraha bidukhulir Ramadan, barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tuhan ampun dosa. Senang. Kan karena ada pula tapi senang. Kiban senang lagi senang lintu darah baru karena alih menikah. Dalam makna katrib kaya baru pajan lun na lintu. Pajan lun akan bersuami. Menancit darah baru di menancit di lintu pajan lun akan na darah baru. Proses demi proses dilalui di lintu leh midama. Hanse biaceh jak Malaya, hanse Malaya jak lamu ulau merumpoklah mung 20 mayam. Le merompok mung 20 mayam, le hanyan hanji menikah cik, payah ayak lamar khitab dan sebagainya, cara banyak baji. Treh payah bre membulan-bulan. Membulan-bulan yang dikala katrib mak preh menan karap. Ya senang. Senang na, iya na, galak na, leh kali akad nikah. Itulah kesenangan yang ditunggu-tunggu oleh sang suami dan oleh sang istri. Begitulah ibaratnya kita senang pada sambut Ramadan. Bahagia, tapreh. Habisnya tapreh lah muka. Senang, penuh dengan penantian. Didasarkan kepada iman dan keikhlasan. Syarat yang kedua, kita untuk tersambut bulan Ramadan. Kemudian syarat yang ketiga, kita tersambut bulan Ramadan, bersiap harta. Sebenarnya kita yang orang mukmin selama 1 tahun terdiri dari 12 bulan itu, 11 bulan itu kita mencari, berupaya dan berikhtiar selama 11 bulan hanya untuk 1 bulan. Bulan Ramadan. Artinya selama Ramadan itu sebulan penuh aktivitas kita itu kaya dengan ibadah. Kaya dengan ibadah itu dengan cara miskin kepada harta. Artinya mendahulukan ibadah, menomorsatukan ibadah, menomorduakan cari uang. Bulan Ramadan adalah bulan rezeki, di mana Allah gelimpah ruahkan rezeki pada umat Muhammad. Bulan Ramadan. Memang Allah menjanjikan di dalam bulan Ramadan Allah akan memudahkan rezeki kepada umat Muhammad. Dengan berbagai macam rezeki keputuh oleh Allah kepada agdanya orang Muhammad. Baik itu persediaan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa. Atau rezeki-rezeki yang lain. Tuhan kali gaduh mandum. Jelas bahawa bulan Ramadan bulan rezeki, namun jangan rezeki itu dinomorsatukan, dinomorduakan puasa. Katanya waktu itu mau bulan puasa hanya ada lain, pusi yang di sini bau. Kabere. Waktu itu mau bulan puasa kan di fadilah puasa pucit yang di fadilah ia dube, nyok kapanen dube teman. Waktu bulan puasa kaitan mengpu yang deh laba cindoi. Artinya dan nomor satukan rezeki, menomor duakan puasa itu salah. Namun kiban cara, waktu itu bulan puasa rezeki biji ke pahala tambahan bagi kita yang berpuasa. Bagaimana caranya? Menomor satukan puasa, menomor duakan cari rezeki dalam cara berniat. Ya Allah, kita mau bulan puasanya lulu minta rezeki dengan cara lumpublo bahan buka makanan ke orang yang buka puasa. Lun merompok rezeki dengan cara lun bantu orang buka puasa. Dengan membantu orang buka puasa Allah ni tambah pahala. Cara je beda. Maka dengan benar niat, tepat niat, Allah akan tambah pahala. Maka oleh Rasul berkata, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Biasanya segala sesuatu itu dengan niat. Dan segala sesuatu itu tergantung kepada cara kita yang tak potente wate kita yang niat. Maka kadang-kadang urusan akhirat
dengan salah niat berbalik je ke urusan dunia. Begitu juga urusan dunia dengan benar tepat niat berbalik menjadi urusan akhirat. Maka niat itu adalah satu dari 3 pekerjaan genayo orang mukmin. Di mana nalebuh perkara pekerjaan genayo orang mukmin, pertama niat dengan hati, yang kedua perbuatan dengan lisan, yang ketiga perbuatan dengan anggota badan. Mak-mak dan ayah-ayah dan para urusi ulun tuan, para guru ulun tuan yang akan berhadir pada subuh yang berbahagianya, maka bisa kita simpulkan bahwa Ramadan adalah satu bulan yang besar. Ramadan satu bulan yang terkandung berbagai macam rahmat nikmat kepada kita umat Muhammad. Ramadan adalah satu pasar yang besar yang tersedia di dalam pasar tersebut berbagai macam mata barang, mulai daripada barang yang besar hingga kepada barang yang kecil, barang yang berharga dan barang yang pertengahan. Namun untuk kita temui puta yang mandum terkandung di dalam bulan Ramadan, lebih-lebih malam Lailatul Qadar, maka kita butuh mempersiapkan diri untuk masuk dalam bulan yang luar biasa tersebut, dalam bulan yang ketat persaingannya, dalam bulan yang ketat kepada ujian dan pengujiannya. Maka kita harus siap dengan heboh perkara. Menyul heboh perkara hana siap bak kita, maka kita akan setengah gagal atau setengah berhasil. Bisa jadi kita hanya menahan lapar dan dahaga. Pertama, ilmu kita siapkan. Yang kedua, mental kita mental karena iman dan karena keikhlasan. Yang kedua, kita harus siap dengan harta, bekal untuk persediaan di dalam bulan Ramadan. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nasihat singkat pada subuh yang berbahagia ini hendaknya menjadi masukan, renungan serta peringatan khususnya bagi pribadi kami dan umumnya kepada seluruh para hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.